Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, akan mewawancarai beberapa pedagang UMKM. Saya dengan Dwi Nurasana. Hai, saya Dewi Permatasari. Saya Indah Sri Handayani. Saya Milda Mira Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Muzaffar. Muhammad Ibnu Fadilah. Saya Nada Salsabila. Saya Nia Safitri. Saya Nisrina Maitsa. Saya Salma Hoirunisa. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Maaf mengganggu sebelumnya. Ini dengan Ibu siapa saya bicara? Dengan Ibu Baina. Ibu Baina, begini, sebelumnya saya dan beberapa teman saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertama, bolehkah saya mengetahui kapan usaha Ibu ini mulai dijalankan dari awal pertama berdiri? Dari tahun 96. Oh, cukup lama ya, sudah sampai hari ini 2021 ya Bu ya. Lalu setelahnya berapa modal yang Ibu butuhkan untuk memulai pertama kali usaha ini dan disesuaikan dengan rupiah dan nilainya pada saat tahun 96 itu ya Bu ya? 300.000. Oh, 300.000 semua sudah mencakup bisa buka usaha ini tahun 96 itu? Iya, saya usaha buka warung. Pertanyaan selanjutnya, Bu, dalam usaha Ibu, apakah Ibu membutuhkan karyawan? Alhamdulillah masih bisa handle sendiri. Oh, masih bisa terhandle sendiri. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memasarkan produk ini dari usaha yang Ibu jalankan ini? Karena usaha saya udah lama ya, udah lebih dari 14 tahun, jadi pelanggan saya udah datang dengan sendirinya ke rumah. Berarti sudah percaya sama produk yang Ibu jual ya? Iya. Produk apa saja yang dibutuhkan dalam usaha Ibu? Usaha saya sekarang mulai dari modal 300.000, modal banyak ya, ada ikan, ada daging, ada ayam, daging sapi, ya cukup telur juga ada, semua ada lengkap. Dalam satu bulan berapa omset yang dihasilkan dari usaha ini? Sekitar 10 juta lah satu bulan itu. Kalau untuk keseluruhan. Dalam masa pandemi seperti ini, produk apa saja yang mengalami kenaikan harga pada usaha Ibu? Semua juga naik ya, nggak bisa dihitung dengan satu-satu maksudnya. Terutama dari daging, dari ikan dia naik. Terus omsetnya juga sedikit menurun karena pembeli agak berkurang. Lalu bagaimana strategi Ibu dalam mengatur harga yang tinggi untuk kepada konsumen Ibu? Saya kasih sedikit keringanan lah, paling juga mengambil untungnya tidak seperti biasanya. Mungkin saya ada diskon seperti harga biasa ayam saya jual 40.000, saya jual 38.000 atau 35.000, jadi mereka masih terjangkau. Ibu, bagaimana Ibu tuh dapat mensiasati dalam kenaikan harga? Kan sekarang tuh banyak banget kenaikan harga tuh Bu ya. Itu kira-kira Ibu gimana ya? Ya sekarang mensiasatinya seperti biasanya orang beli ayam satu, paling mereka beli sebelah, karena mungkin untuk cukup supaya semua kebeli ya. Iya. Jadi ya seperti itu, karena di masa pandemi ini kita cari duit agak susah. Iya, karena banyak yang naik juga minyak juga. Minyak juga naik, jadi mereka paling beli biasa 2 liter, paling beli 1 liter gitu. Beli Karena setengahnya mungkin ya beli setengahnya. Oke deh. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada setiap pelanggan Ibu apa ada permintaan pemesanan atau gimana? Sering. Kira-kira tuh apa Bu? Pemesanan saya itu kalau di hari Lebaran apa Tahun Baru mungkin yang lebih banyak itu daging ya, di ayam. Bisa saya itu omsetnya kalau lagi rame bisa sehari 2 juta. Oke, itu paling sering tuh kayak hari-hari besar gitu kayak Tahun Baru atau Lebaran gitu. Ya. Lebih sering daging-daging. Lebih sering daging-daging. Oke deh. Jadi Ibu, berapa kira-kira biaya pemesanan untuk menjual produk-produk yang Ibu jual? Biaya pemesanan saya untuk pertama pemesanan itu biasanya mereka kadang ngasih DP. Misalnya kalau saya pesan ikan apa ayam 5 ekor, mungkin mereka akan ngedepain saya sekitar
200.000. Terus setelah itu saya mungkin akan nambahin modalnya ke pasar supaya pesanan itu bisa saya dapat. Kalau misalnya harga dari misalnya kan ayam itu biasanya sekilonya berapa Bu? Saya satu ekor itu saya beli 35.000, paling saya jual bisa 40.000. Berapa harga jual produk yang dipasarkan dalam usaha Ibu biasanya? Harga produk yang saya pasarkan kalau daging sapi itu per kilo, misalnya dari pasar itu 120, saya bisa jual 140.000 per kilo. Kalau misalnya ayam satu ekor 35, saya jual 40.000 satu ekornya, karena saya jual satu ekor bukan per kilo ya. Itu seperti itu. Terus kalau keuntungan dalam 1 tahun tuh biasanya dapat berapa? Gede ya kalau dalam 1 tahun mah lebih dari 10 juta, karena saya itu jualan dari modal 300.000 itu tahun 96. Alhamdulillah saya kebeli motor, kebeli rumah. Bener loh, ini kebeli rumah loh yang sekarang saya tempatin. Itu dari penghasilan usaha saya. Lumayan juga ya. Iya. Bagaimana proses usaha yang Ibu jalankan ini? Prosesnya yaitu kalau proses dari nol sampai hingga sekarang ini, yaitu saya dari modal saya 300.000 sampai punya segala rumah sendiri, anak-anak saya setelah ini kuliah kan, alhamdulillah masuk prosesnya itu alhamdulillah lancar. Terus suka duka apa yang Ibu rasakan dalam menjalankan usaha ini? Sukanya anak saya semuanya sekolah ya. Iya. Terus dukanya kalau malam, kalau orang-orang tidur, saya pergi ke pasar untuk belanja. Dan kalau dukanya, kalau lagi hujan, kadang-kadang saya suka sampai terpeleset karena nyari dagangan ya untuk sehari-harinya. Itu aja. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Maaf mengganggu sebelumnya ya. Maaf, ini kalau boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam, selamat siang juga dengan Bapak Apik. Oh iya, Bapak Apik. Bapak Apik, begini, setelah ini saya dan teman saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin sekiranya boleh Bapak jawab ya, mengenai usaha Bapak warung yang sekarang ini. Kalau dilihat Pak, dari usaha Bapak ini sejak kapan sih pertama kali dimulainya? Saya mulai buka tahun 2016. Oh, 2016. Terhitung berarti 5 tahun lah ya sampai sekarang ini. Untuk di tahun 2016 itu, untuk saat buka satu warung ini modalnya berapa nominalnya dalam pertama kali buka di 2016 itu? Sekitar 15-an. Oh, iya. Saya pertegas kembali 15 juta ya Pak ya? Untuk Iya. satu warung itu. Oh, iya. Lalu dalam 1 bulan ini dari warung Bapak ini, omset yang Bapak hasilkan ini kira-kira berapa Pak untuk dalam 1 bulan? Untuk itu, soal itu nggak bisa paling kira-kira gimana ya, kalau untuk apalagi masa kayak gini kan sulit untuk ditebak atau dirinci gitu kan, paling kisaran 1.000 ya, 1 juta. Oh ya, sekitar 1 juta ya, karena masa pandemi ini ya Pak ya. Oh ya, jadi omsetnya pasti menurun ya setelah ini ya? Mas, menurun drastis ini mah ya, gimana ya, pokoknya drastis lah gitu, nggak bisa maksimal sebelum pandemi gitu. Oh begitu, berarti bisa dikatakan sebelum pandemi juga berbeda hasilnya dengan yang sekarang ini yang didapat ini ya dalam masa pandemi ini ya Pak ya? Betul ya. Baik, kalau dalam 1 bulan ini Bapak kan menjual beberapa produk, itu kisarannya kira-kira dalam 1 bulan itu Bapak bisa menjual berapa jenis produk Pak dalam 1 bulan? Ada banyak sih ya, ada 15. Diantaranya minuman, bumbu-bumbu, makanan ringan, rokok, ada beras dan lain-lain. Ya seperti warung sembako pada umumnya Pak ya, banyak yang dijual ya. Baik Bapak, nanti beberapa pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya ya.
dalam masa pandemi seperti ini, produk apa saja yang mengalami kenaikan harga pada usaha Bapak? Untuk kenaikan bulan ini banyak, ada minyak, telur, beras, dan lain-lain lah. Ada rokok juga, ada mie, Indomie juga naik. Apalagi banyak akhir yang tahun naik. ya, Pak. Apalagi akhir tahun kayak gini, pokoknya sekarang mah bukan ganti naik, bukan naik sekarang. Itu bisa dibilang ganti harga. Gitu. Terus misalkan setiap hari belanja tuh berapa modal yang Bapak keluarkan tiap hari? Tiap sehari ya sekitaran 1 juta. Terus dalam waktu 1 tahun berapa keuntungan yang Bapak hasilkan? Kalau untuk keuntungan di masa pandemi kayak gini gimana ya, drastis, jadi nggak bisa maksimal ya. Untuk keuntungan 1 tahun bisa 5 juta. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat dari kedua video di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat dari pandemi COVID-19 ini, UMKM mengalami pendapatan yang menurun drastis. Banyak UMKM yang kehilangan pelanggannya, sehingga ini juga mempengaruhi pendapatan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Saya telah melakukan wawancara terhadap 2 narasumber yang berbeda. Yang pertama adalah Ibu Tugi, seorang pemilik warung kopi dari Cilacap, Jawa Tengah. Dan yang kedua adalah Bapak Sanudin, seorang pembuat tempe berasal dari Purworejo. Berikut inti dari wawancara yang telah saya lakukan. Ibu Tugi adalah seorang pemilik warung. Beliau mulai membuka usaha tersebut sejak tahun 2018. Modal usaha yang diperlukan tidak terlalu banyak, sekitar 2 juta. Karena menurut beliau, warung yang beliau miliki tidak terlalu besar. Dalam 1 bulan, Ibu Tugi memperoleh omset sebesar 1 juta. Produk yang terjual antara lain adalah mie rebus sekitar 3 bungkus, karedok 4 bungkus, tahu masak 2 bungkus, kopi 10 gelas, dan gorengan mencapai 30. Harga dari produk yang dijual pun bermacam-macam, yaitu kopi 3.000, gorengan 1.000, tahu masak, karedok, dan mie rebus sekitar 8.000. Menurut Ibu Tugi, pandemi seperti sekarang ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan beliau. Bapak Sanudin adalah seorang pembuat tempe asal Purworejo. Beliau memulai usahanya sejak tahun 2019. Modal awal yang diperlukan sebesar 4 juta rupiah. Dalam 1 bulan, Bapak Sanudin memperoleh omset sebesar 5 juta dengan menghabiskan 5 kuintal kedelai per bulan atau sekitar 20-30 kg per hari. Harga dari tempe berbungkus sekitar 4.000 sampai 5.000 rupiah. Menurut beliau, pandemi seperti ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan karena pendapatan tersebut tidak sesuai target.